Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jumadi Esos selaku Direktur Masjid Nizamiyah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Kultum Sirah yang merupakan program dari Masjid Nizamiyah ini. Insya Allah kemarin sudah sampai ke wafatnya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi. Dan sekarang insya Allah saya akan mencoba menyampaikan tentang Asyamail Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca juga, sudah dengar ada kitab khusus yang memang membahas tentang ini, Asyamail Al-Muhammadiyah, karangan dari Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, yang lebih terkenal atau populer dengan nama Imam At-Tirmizi. Jadi kitab itu kalau Bapak-Bapak baca mungkin sangat lengkap sekali, sangat detail sekali tentang Nabi Muhammad, menggambarkan segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi memang dari namanya sudah jelas Asyamail itu paling lengkap, sedangkan Al-Muhammadiyah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masanya Imam At-Tirmizi ini membuat kitab ini memang yang paling lengkap dari yang pernah ada. Karena memang sebelumnya sudah ada kitab-kitab yang menerangkan tentang Nabi Muhammad, tapi biasanya menjelaskannya hanya tentang fisiknya saja, kemudian tentang cara sholatnya saja, tentang cara wudhunya saja, tentang cara makannya saja. Nah, dari situ Imam At-Tirmizi kemudian mengumpulkan semuanya sampai lengkap. Jadi jadilah sebuah kitab ini, makanya dinamakannya Asyamail, yang paling lengkap pada masanya gitu, pada masa itu. Jadi di situ ada 56 bab, yang masing-masing bab itu ada beberapa hadis yang insya Allah sahih, dan kalau dijumlahkan total mungkin sekitar 300 hadis. Itu jelas, detail, mungkin bisa Bapak-bapak baca bukunya. Bukunya bisa ke bawah aja ya? Boleh. Oke, mungkin karena waktu terbatas juga saya hanya ingin mengambil beberapa saja karena tidak mungkin disampaikan semuanya. Berhubung banyak yang harus disampaikan, kemudian hadis-hadisnya juga memang panjang-panjang. Jadi saya coba ambil sebagian, dan mungkin nanti di akhir saya akan coba sampaikan tentang keseharian Rasulullahnya, atau bagaimana Rasulullah menghabiskan 24 jam, apa saja sih kegiatannya, apa saja yang dilakukannya gitu. Yang pertama mungkin tentang fisik Rasulullah. Ini diambil mungkin dari peristiwa saat hijrah. Jadi saat itu Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar, kemudian dengan salah seorang penunjuk jalan ke Madinah. Jadi di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah, beliau kemudian melewati suatu kemah yang di dalamnya ada sepasang suami istri, yang kebetulan pada saat itu yang ada hanya istrinya saja, yaitu Ummu Ma'bad. Jadi kebetulan suaminya sedang menternakan kambingnya gitu. Jadi ketika sampai ke situ, Rasulullah kemudian, singkat cerita, Rasulullah kemudian tadinya mau membeli kurma, membeli susu, makanan atau minuman yang ada, tapi ternyata saat itu adalah masa paceklik di daerah situ. Yang ada hanyalah tersisa kambing kurus yang sudah tidak menghasilkan lagi susu gitu. Dari situ mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, bahwa kemudian dengan izin Allah, Rasul kemudian bisa memerah susu dari kambing itu yang luar biasa berkah dan banyak. Dari situ, setelah selesai itu, Nabi Muhammad kemudian meneruskan perjalanannya, dan datanglah
suami dari Ummu Ma'bad, yang terheran-heran kenapa itu ada susu di wadah yang penuh susunya gitu. Kemudian Ummu Ma'bad menceritakan bahwa, saya bacakan di sini, Ummu Ma'bad bertutur, aku melihat seorang yang tawadu atau rendah hati, wajahnya bersinar, berkilauan, baik budi pekertinya, kemudian badannya tegap, indah dengan bentuk kepala yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Jadi dari atas sudah terlihat kesempurnaan dari fisiknya. Kemudian ia adalah seorang yang berwajah sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata yang lebat dan halus. Suaranya bergema indah, berwibawa, panjang lehernya ideal. Jenggotnya tumbuh tebal dan sangat kontras, lagi sesuai warna rambutnya, rapi, kemudian rata pinggir-pinggirnya dengan jambangnya, dan antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi. Jika ia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika ia berbicara, nampaklah kehebatannya. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untaian mutiara yang berguguran. Kemudian lanjutnya, beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Jadi ideal ya. Tidak tinggi, tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu pendek juga gitu. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Ia memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut, dan bicaranya tidak pernah mencela seseorang. Jadi secara umum di sini kita tahu bahwa Nabi Muhammad ternyata tingginya ternyata ideal, gitu. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ideal, tidak terlalu pendek. Kemudian wajahnya tampan, dan kulitnya di sini diceritakan juga dari hadis yang lain yang bersumber dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abu Roja Qutaibah bin Sa'id. Rasulullah bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih, juga tidak sawo matang. Jadi putih tidak putih banget gitu, dan sawo matangnya juga tidak terlalu sawo matang, jadi tengah-tengah gitu, antara putih dan sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus. Kenapa? Ikal sedikit, tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Kemudian beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Jadi ini adalah yang bersumber dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang dari kecil sudah membantu beliau, dan beliau juga salah seorang sahabat yang paling terakhir meninggal. Kemudian tadi perawi juga menghilangkan bilangan dari puluhan tadi ya. Tadi kan meninggal 60 tahun, kemudian tinggal di Mekah juga 10 tahun, karena harusnya paling banyak perawi itu adalah 13 tahun dan wafatnya pada usia 63 tahun. Kemudian satu lagi saya ambil hadis dari yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubaidah. Jadi Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau perawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk. Badannya tidak gemuk. Tidak gemuk, dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang, beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal bila beliau berjalan dengan tegap, seakan-akan beliau turun ke tempat yang lebih rendah. Padahal jalannya lurus ya. Kemudian beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat
khatamun nubuwah atau tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa melihatnya, pastilah akan menaruh hormat kepadanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau. Jadi luar biasa Rasulullah itu. Kalau orang yang istilahnya itu netral, orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, mungkin kesannya akan seperti itu, seperti yang dituturkan oleh Ummu Ma'bad tadi. Padahal Ummu Ma'bad ini baru bertemu Rasulullah pertama kali di situ, tapi bisa menjelaskan dengan detail apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kewibawaannya dan lain-lainnya. Jadi luar biasa Rasulullah, tampan, sangat tampan. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, tuh tampanan siapa nih sama Nabi Yusuf? Kan Nabi Yusuf terkenal dengan mujizatnya yang tampan ya. Saya coba cari referensi bahwa menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada dunia ini ketampanan, keindahan dan keelokan dalam beberapa bagian. Jadi di sini dikatakan dibagikan pada 3 bagian. Yang pertama itu 50% untuk Nabi Muhammad, kemudian 25% untuk Nabi Yusuf, dan 25% sisanya itu dibagikan kepada seluruh alam raya dan isinya. Jadi sisanya ini iya, jadi insya Allah gitu. Bapak-bapak tampan gimana? Insya Allah kita tampan ya, masa cantik gitu. Alhamdulillah dengan yang sudah ini. Kemudian rambut Rasulullah di sini diriwayatkan oleh Ali bin Hujr yang bersumber dari Anas bin Malik. Rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. Kemudian di hadis lain, Rasulullah adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Dan sumber lain yang mengatakan rambut Rasulullah tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Jadi memang ada juga yang mengatakan ada yang sampai sebahu juga, nanti bisa dilihat juga di kitabnya. Tapi intinya yaitu ya tidak terlalu lurus dan juga tidak terlalu ikal gitu. Kemudian pakaian Rasulullah, di sini pakaian yang disenangi Rasulullah adalah gamis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid yang bersumber dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu ummul mukminin, salah satu istri Nabi. Kemudian sumber lain menyebutkan sesungguhnya Nabi keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian kitri yang diselempangkan di atas bahunya di sini. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Jadi kitri adalah sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya dari Qatar. Kemudian dalam sebuah riwayat Anas bin Malik mengemukakan pakaian yang paling disenangi Rasulullah ialah kain hibaroh. Jadi kain hibaroh ialah kain keluaran Yaman yang terbuat dari katun. Selanjutnya sandal Rasulullah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar yang bersumber dari Qatadah. Bagaimanakah sandal Rasulullah itu? Anas menjawab, kedua belahnya mempunyai tali gibal. Jadi tali gibal adalah tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Jadi mungkin kayak sandal capit ya, kalau di kita sekarang sandal capit, sandal swallow yang dari plastik. Itu seperti itu mungkin, Allahu a'lam. Kemudian cara makan Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW menjilati jari jemarinya setelah makan 3 kali. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar. Kemudian sumber lain mengatakan bila Nabi selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Jadi yang di sini dimaksud jari yang 3 itu adalah jari tengah, jari telunjuk dan ibu jarinya gitu. 3 jari ini. Oke, makanan sekarang. Makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Nabi menyukai buah labu.
Maka pada suatu hari beliau diberi makanan itu dan diundang untuk makan makanan itu atau labu itu. Aku pun mengikutinya, maka makanan itu diletakkan di hadapannya karena aku tahu beliau menggemarinya. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar yang bersumber dari Anas bin Malik. Kemudian di sumber lain Nabi menyenangi kue-kue yang manis atau manisan dan madu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim yang bersumber dari Aisyah. Kemudian yang lain sumber lain Nabi diberi makan daging, maka diambillah baginya bagian ziron kesukaannya, maka Rasulullah mencicipi bagian daripadanya. Jadi ziron itu adalah bagian tubuh binatang dari dengkul sampai bagian kaki. Ini diriwayatkan oleh Wasil bin Abdul A'la yang bersumber dari Abu Hurairah. Selanjutnya buah-buahan yang dimakan Rasulullah. Nabi memakan gitsa dengan kurma yang baru masak. Jadi kitsa adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun, tetapi ukurannya lebih besar. Ini diriwayatkan oleh Ismail bin Musa yang bersumber dari Abdullah bin Ja'far. Kemudian versi lain, sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan kurma yang baru masak. Ini yang bersumber dari Aisyah. Kemudian minyak wangi Rasulullah. Rasulullah bersabda, ada yang merasa kenapa Pak Ugi? Oh, hubungi Pak Ugi. Pak Ugi. Iya, hubungi Pak Ugi masalah wewangian. Jadi Rasulullah bersabda, wewangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya, sedangkan wewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Jadi dalam riwayat lain yang juga bersumber dari Abu Hurairah, sanadnya ada diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dari Ismail bin Ibrahim dari Al-Juwairi. Kemudian cara bicara Rasulullah. Rasulullah tidak berbicara cepat sebagaimana kalian, tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'adah yang bersumber dari Aisyah. Sumber lain mengatakan Rasulullah suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Jadi ini salah satu contoh pengajaran ala Rasulullah juga. Ketika kita ke anak-anak di kelas, dimanapun, kita bisa mengulangi kata-kata kita 3 kali untuk memastikan anak-anak bisa menghafal atau bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Kemudian cara Rasulullah tertawa diriwayatkan oleh Ahmad bin Khalid yang bersumber dari Abdullah bin Al-Harits. Tiadalah tertawa Rasulullah kecuali tersenyum. Jadi tertawanya memang tidak pernah berlebihan ya. Dan kemudian bercanda Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda suka bergurau kepada kami?" Beliau bersabda, "Benar. Hanya saja apa yang kukatakan tidak lain hanyalah kebenaran." Ini diriwayatkan oleh Abbas bin Muhammad Ad-Duli yang bersumber dari Abu Hurairah. Jadi ini mungkin bercanda, mungkin secara sadar atau tidak sadar juga ya, kita mungkin kadang berlebihan. Mungkin kita harus mulai sekarang kita mulai lihat juga orang yang kita ajak bercanda, kemudian apa topiknya. Jadi biar bercandanya juga tidak berlebihan gitu. Tetap kita mengikuti sunnah dari Rasulullah cara bercandanya. Cara tidur Rasulullah, sesungguhnya Nabi bila berbaring di tempat tidurnya, beliau letakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan. Seraya berdoa, "Rabbikini azabaka yauma tabatsu ibadaka." Ya Rabbi, peliharalah aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Kemudian sumber lain, bila Rasulullah berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berdoa, "Allahumma bismika amutu wa ahya." Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan bila bangun, maka beliau membaca, "Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur." Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku, dan kepadanya tempat kembali. Kemudian ibadah Rasulullah berdiri sholat sampai bengkak kedua kakinya.
Kepadanya ditanyakan, mengapa Anda membebani diri dengan hal yang demikian? Bukankah Allah telah mengampuni Anda dari segala dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang? Rasulullah SAW bersabda, tidak patutkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan sholat duha Rasulullah, sesungguhnya Nabi melakukan sholat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari sebelum sholat zuhur. Beliau bersabda, sesungguhnya waktu itu merupakan saat pintu-pintu langit terbuka, maka aku menyukai amal solehku diangkat saat itu. Selanjutnya, sholat sunnah Rasulullah di rumah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang sholat di rumah dan sholat di masjid. Beliau bersabda, sungguh kau melihat sendiri alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh aku lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid, kecuali sholat itu sholat fardu. Jadi Rasulullah mencontohkan bahwa sebaik-baik sholat yang dilakukan di rumah adalah sholat sunnah. Jadi ketika sholat sunnah dikerjakan di rumah baru ke masjid gitu. Dan itu pun menurut Ustadz Lukman juga yang disampaikan, alangkah baiknya kita sholat sunnah itu di ruangan yang ada di rumah kita gitu. Jangan hanya di ruang tengah, kemudian kita coba sholat sunnah juga di kamar kita, kemudian kamar anak-anak. Jadi mudah-mudahan ketika semua ruangan kita sholat di situ, ya insya Allah ada berkahnya gitu. Kemudian bekam Rasulullah. Ada yang tersenyum lagi biasanya bekam. Siapa? Mana? Rasulullah pernah berbekam pada 2 urat leher dan tengkuk. Beliau berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21. Ini diriwayatkan oleh Abdul Qudus bin Muhammad yang bersumber dari Anas bin Malik. Kemudian yang terakhir, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Barang siapa bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupaiku. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Itu merupakan beberapa saja dari tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya lagi bisa baca kitabnya langsung. Itu akan sangat-sangat detail sekali di situ, lengkap. Kemudian bagaimana dengan keseharian Rasulullah? Bagaimana Rasulullah menjalani harinya selama 24 jam itu? Nah, bagaimana itu? Kita tahu bahwa Rasulullah itu setiap perbuatannya, setiap bicaranya, lisannya, segala macamnya itu dipandu langsung oleh Allah, dipandu langsung oleh wahyu. Jadi di sini keseharian Nabi selama 24 jam itu langsung dipandu, sehingga usianya itu berkah, usianya itu produktif, sehingga menghasilkan generasi sahabat yang luar biasa ya, generasi sahabat yang luar biasa, dan menciptakan peradaban Islam yang luar biasa juga gitu, sampai terkenal ke hampir seluruh dunia. Jadi di sini kita mulai dari bangun tidur. Nabi Muhammad kapan bangun tidurnya? Di sini Nabi diperintahkan bangun saat tengah malam. Jadi bisa dilihat di surat Al-Muzammil, di situ perintahnya langsung, ya Al-Muzammil itu diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad yang berselimut. Jadi kalau kita lihat di sini, malam itu mulai dari maghrib, azan maghrib sampai subuh. Kita ambil aja tengah-tengahnya, berarti itulah saat Nabi Muhammad bangun tengah malam. Sedangkan kita mungkin ketika Nabi Muhammad bangun, kita baru tidur gitu. Kita baru tidur. Nabi Muhammad baru bangun untuk sholat malam, untuk qiyamul lail, untuk berdoa, kita baru tidur. Jadi di situ sudah ada yang salah gitu. Sudah ada yang salah dengan apa yang kita lakukan di hari itu gitu. Jadi setelah bangun, Rasulullah kemudian sholat malam, qiyamul lail. Kemudian untuk kita, itu kan untuk Nabi ya, untuk Nabi bangun di tengah malam. Kemudian untuk kita bagaimana? Kita bangun apakah sama juga tengah malam? Nah, untuk kita menurut hadis Nabi, paling lambat kita bangun adalah pada saat azan pertama. Azan pertama adalah sekitar mungkin kira-kira 10 atau 15 menit sebelum azan subuh ya. Jadi
Perlu diketahui juga bahwa fungsi azan pertama itu ada dua. Yang pertama adalah agar orang yang tadinya qiyamul lail, sholat panjang lama itu diingatkan bahwa sebentar lagi akan subuh, segera berhenti untuk sholat malam dan sejenak beristirahat. Dan kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membangunkan orang yang masih tidur. Jadi di situ Rasulullah tidurnya sebentar berarti ya, sekitar 10 atau sampai 15 menit ketika azan pertama. Kemudian ketika azan subuh langsung Rasulullah bangun sholat subuh. Nah itu yang tadi kita singgung bahwa ketika Nabi bangun tengah malam kita baru tidur. Nah di sini Rasulullah berarti tidurnya jam berapa gitu. Di sini ada hadis yang menceritakan dari Aisyah bahwa pada suatu hari Urwah bin Zubair, jadi Urwah bin Zubair ini adalah anak dari Zubair bin Awam, ayahnya Zubair bin Awam, ibunya adalah Asma bin Abi Bakar. Jadi Aisyah ini adalah bibinya dari Urwah bin Zubair. Jadi suatu hari Urwah bin Zubair itu datang ke bibinya, ke Aisyah bersama teman-temannya, kemudian ngobrol di situ di rumahnya, dan lalu tiba-tiba Aisyah kemudian berkata dari dalam kamarnya, "Hai Urwah, bukan seperti itu cara Rasulullah menghabiskan malam," katanya. Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka terjaga setelah Isya. Jadi itulah Rasulullah ternyata tidurnya itu setelah sholat Isya. Itu pun kalau tidak ada urusan kaum muslimin yang mendesak. Kalau misalkan ada urusan kaum muslimin, biasanya itu akan ditangani dulu. Ketika tidak ada urusan, biasanya Rasulullah langsung tidur. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa ya, ingin coba kita praktekkan sebenarnya ini. Jadi sebenarnya kalau dalam penelitian medis bisa dibuktikan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa tidur di awal waktu itu akan sangat bagus, baik untuk kesehatan gitu. Jadi insya Allah kalau kita tidur setelah Isya, kalau memang tidak ada lagi keperluan, insya Allah tidak perlu alarm seharusnya gitu. Jadi pasti bangun ketika sebelum subuh seharusnya. Mungkin bisa dicoba oleh bapak-bapak sekalian. Itu. Kemudian Nabi tidur itu sehari 3 kali. Jadi sehari 3 kali, tapi tidurnya itu tidak pernah panjang, tidak pernah lama. Gitu. Yang pertama itu setelah Isya, tadi ya setelah Isya kurang lebih sekitar 4 jam. Kemudian setelah azan pertama tadi sampai sebelum azan subuh sekitar 15 menit. Dan yang ketiga adalah sebelum azan zuhur yang alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh SMP ya, alhamdulillah itu pilullah, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya setelah subuh nih, tadi sampai subuh, Nabi setelah sholat subuh, kemudian beliau duduk di tempat sholat sampai matahari terbit dengan terang. Ini kalau tidak ada urusan kaum muslimin yang harus diselesaikan. Nabi biasanya melakukan banyak hal ketika di waktu ini ya, terkadang memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya juga siapa yang sakit, siapa yang tidak hadir ke masjid, absensi lah, kayak presensi gitu. Ini kemana ini, Fulan bin Fulan, ini kemana ini, sakit atau tidak, seperti itu. Jadi kadang juga Nabi Muhammad di sumber yang lain suka bertanya tentang mimpi juga kepada sahabatnya. Semalam mimpi apa gitu? Mimpi apa semalam? Ada apa? Nabi Muhammad ternyata bisa juga mentafsirkan mimpi seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi sholat syuruk. Ini ada dalam hadisnya juga yang hasan, ada juga sebagian yang sahih. Kemudian Nabi pulang setelah syuruk itu, Nabi pulang mengunjungi istrinya satu persatu. Ya, jadi mengunjungi satu persatu, menanyakan kabarnya. Jadi Rasulullah betul-betul mendatangi setiap istrinya bergiliran. Jadi bertanya kabarnya bagaimana hari ini. Kemudian kadang juga menanyakan apakah ada sesuatu itu yang dimaksud adalah biasanya sarapan gitu. Ada sarapan nggak? Ada makanan tidak? Gitu. Kalau misalkan istri Nabi mengatakan tidak ada, langsung Nabi Muhammad berkata insya Allah saya akan saum gitu, seperti itu. Kemudian biasanya ketika atau mungkin bertanya ke istri selanjutnya ternyata ada makanan, apa yang Rasulullah lakukan? Biasanya Rasulullah langsung membatalkan saumnya kalau saum itu adalah saum sunnah. Jadi itu salah satu bentuk menghargai ya, penghargaan terhadap istri.
Mungkin kita pengalaman mungkin ya, bapak-bapak, suami-suami gitu ya, kita pulang dari kantor, dari sekolah, datang ke rumah, istri sudah menyiapkan makanan, ini ayah makan dulu gitu. Tapi ternyata udah makan di sekolah, wah itu mungkin rasanya untuk istri itu, aduh nggak apa-apa lah, walaupun itu dalam hatinya mungkin ya. Jadi itu pelajaran untuk kita juga bahwa walaupun kita sudah makan, tetap saja kita cobalah makan aja sedikit untuk menghargainya. Seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah menanyakan kabar waktu duha hingga qailullah itu, Nabi kembali ke masjid. Nabi kembali ke masjid untuk menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Ini adalah waktu utama. Waktu utama Nabi dalam hal pembinaan atau tarbiyah terhadap sahabat-sahabatnya. Itu disampaikan ilmu, kemudian atau mungkin wahyu-wahyu yang baru disampaikan oleh Allah, itu disampaikan lagi kepada sahabat-sahabatnya. Setelah sampai kepada Allah, kemudian Nabi tidur sejenak hingga azan zuhur. Setelah salat zuhur, Nabi duduk lagi dengan para sahabatnya, bisa menyampaikan ilmu, namun tidak lebih panjang. Biasanya lebih pendek daripada waktu duha tadi. Kadang Nabi mengunjungi lagi atau berinteraksi dengan anak dan cucunya. Kalau tidak ada yang disampaikan, biasanya Nabi pergi mengunjungi anaknya atau cucu-cucunya, bermain sejenak, menanyakan kabar. Kemudian kadang Nabi juga mengontrol pasar, karena Nabi Muhammad yang kita tahu punya pasar sendiri kan ya, kaum muslimin. Jadi kadang di situ dilihat atau mengawasi. Nabi ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan di pasar itu benar-benar sudah sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada riba, tidak ada kecurangan, tidak ada yang memberatkan timbangan dan lain-lain. Itu sampai asar biasanya. Setelah salat asar Nabi tidak berlama-lama duduk dengan sahabat di masjid kecuali ada program atau keperluan. Nabi biasanya bersilaturahim dengan para sahabat ketika setelah asar itu. Biasanya bersilaturahim kepada para sahabat. Kadang Nabi mendatangi khusus salah seorang sahabat ketika ada suatu keperluan. Kadang juga Nabi diundang oleh salah seorang sahabat. Biasanya ada sahabat yang kalau bahasa sekarang mungkin syukuran ya Nabi, silahkan datang ke rumah makan ini, datang Nabi. Atau kadang juga diminta untuk sholat di sini di rumahnya, kadang seperti itu juga. Kemudian menjelang maghrib Nabi menemui istrinya lagi satu persatu. Bila waktu tidak memungkinkan karena pendek, Nabi biasanya langsung menuju rumah istri yang saat yang hari itu merupakan jadwal jatah istrinya. Jadi biasanya istri Nabi ketika Nabi tidak datang, biasanya sudah langsung tahu, Nabi biasanya kalau waktu sudah pendek langsung menuju rumah istri yang jadwalnya itu. Biasanya istri yang lain langsung datang semuanya ke sana. Di sana biasanya makan bersama, ngobrol bersama dan lain-lain. Jangan dulu deh. Kemudian setelah maghrib Nabi biasanya diam di masjid menunggu isya. Ini juga biasanya berinteraksi juga dengan sahabat. Kemudian setelah sholat isya, ini ada hal yang menarik di sini. Jadi di sini ada dua kondisi setelah sholat isya itu. Nabi Muhammad kan rumahnya dekat ya dengan masjid, tinggal buka tirai ceritanya itu. Jadi ketika azan kemudian iqomah, biasanya Rasulullah lihat buka tirai, lihat ke masjid, sahabat-sahabat udah pada datang belum gitu. Ketika datang penuh, biasanya Rasulullah langsung sholat berjamaah. Tapi ada satu kondisi, pernah beberapa ketika qomat, Nabi lihat ke arah masjid ternyata masih kosong. Gitu. Mungkin walau-alanya mungkin ada keperluan apa di luar segala macam, dan ternyata pernah datang kumpulnya itu sahabat-sahabat itu banyak itu ketika menjelang tengah malam. Gitu. Ketika menjelang tengah malam, dan akhirnya Rasulullah mengakhirkan sholat isya untuk dikerjakan di menjelang tengah malam, tapi tetap berjamaah dan di masjid dan tidak tidur dulu gitu. Itu khusus untuk sholat isya, memang ada salah satu keutamaan juga gitu. Walaupun baiknya di awal waktu, tapi ini ada salah satu keutamaan khusus untuk sholat isya. Jadi Nabi pernah berkata, kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai menjelang tengah malam. Jadi mungkin ini hal yang menarik juga, mungkin suatu saat ya Pak Uji di sini di Nizamiyah ya. Nggak tahu siapa tapi makmumnya ya. Tapi itu syaratnya luar biasa ya.
harus di masjid, harus berjamaah dan tidak tidur dulu gitu. Kadang kita kan tidur dulu gitu dan sholatnya sendiri lagi di rumah lagi, wah itu malah jauh dari yang dicontohkan. Itu mungkin ya gambaran umum dari keseharian Rasulullah selama 24 jam. Kita mungkin lihat lagi, evaluasi lagi tentang diri kita, bagaimana kita menjalani hari kita, bagaimana kita menghabiskan 24 jam kita, apakah sudah produktif, apakah sudah berkah. Mungkin ini ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan yang dicontohkan, inilah mungkin penyebab dari terpuruknya Islam sekarang, gitu, kejatuhan Islam sekarang. Sehingga pembinaan, tarbiyah segala macam tidak bisa maksimal atau tidak bisa optimal. Mungkin walau alam itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.